Assalamualaikum. Salam. Mbak, aku dari Universitas Muhammadiyah yang mengadakan kunjungan kepada keluarga ibu yang terkait dengan penyakitnya. Iya, aku silakan itu. Iya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cecilia. Saya adalah mahasiswa profesional dari Universitas Muhammadiyah. Iya. Maksud dan tujuan saya kemari yaitu akan mengadakan kunjungan berkaitan dengan penyakit yang diderita oleh orang tua. Iya. Yaitu istilahnya mau memberikan penyuluhan lah ya tentang kesehatan. Sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira penyakit yang dialami oleh orang tua Mbak sudah berapa lama ya Mbak ya? Sekitar 1 tahunan. 1 tahun. Selama ini kalau berobatnya di mana? Di puskesmas. Itu rutin untuk minum obatnya? Ya kalau pas kamu aja Bu. Oh, Kalau tidak rutin. Iya, kalau nggak kamu nggak minum. Oh begitu ya. Iya. Selama ini orang tua Mbak tahu nggak? Ya apa penyakit yang dialaminya? Ya tahu sih. Tahu. Ya, darah tinggi, ngertinya kan kayak gitu, cuma darah tinggi. Baiklah kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu darah tinggi atau bahasa medisnya yaitu hipertensi. Nah, darah tinggi itu ya Mbak ya, bisa kita lihat ya di sini. Iya. Darah tinggi itu adalah atau hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik, yaitu darah yang bagian atasnya itu melebihi 140 dan tekanan darah diastolik itu atau bagian bawahnya 90, atau sering kita sebut the silent killer karena sering tanpa ada keluhan. Iya. Ya, sekarang selama ini cuma keluhannya pusing-pusing Iya, aja ya. pusing kepalanya berat gitu, pas kambuh nggak bisa bangun gitu. Oh begitu ya. Setelah dicek di puskesmas Iya, ternyata tensinya naik. biasanya berkisar sampai berapa Mbak? 140, pernya 70, 80 gitu Bu. Oh, sering lebih nggak dari 140? Enggak. Nah, sementara tanda gejalanya itu Mbak, tanda gejala dari darah tinggi itu yang kita ketahui selama ini bukan cuma pusing aja. Kita ketahui bahwa tanda gejala dari darah tinggi yaitu selain pusing, yaitu kaku pada tunggak leher ini. Kemudian gelisah. Sering nggak orang tuanya ini mengalami susah tidur? Iya Bu, kalau dirasa kepalanya udah mulai sakit pasti susah tidur. Iya. Bisa. Kemudian mudah marah. Ya, kalau ada orang ngomong apa terus marah dia. Marah ya Mbak ya. Kemudian telinga berdengung, sukar tidur yang tadi ya, sesak napas. Sering nggak Ibu sesak napas, sesak napasnya kalau nggak bisa tidur itu Bu? Ya, sering. Mudah lelah, mata berkunang-kunang dan mimisan. Oh. Kalau mimisan belum pernah mungkin ya? Belum. Oh, kalau mata berkunang-kunang itu bukan berarti kurang darah ya Bu? Bisa Bisa juga darah tinggi. Oh. Gitu, ya. Nah, kemudian pencegahannya selama ini yaitu apa? Pencegahannya apa mengurangi asin aja atau cuma kalau saya ada gejala yang dirasakan berobat aja gitu untuk Ya itu Bu, kalau apa yang bilang dokternya nggak boleh makan ya nggak dimakan, tapi kalau udah sembuh ya dimakan. Kira-kira apa tantangannya selama ini? Ya itu nggak boleh makan asin. Jelas hati, nggak boleh banyak pikiran. Ya itu ya. Nah, ya pertama itu pencegahannya itu kita pantang dulu makan yang asin-asin. Ya itu dilarang. Kemudian kalau merokok nggak mungkin ya. Iya. Itu merokok itu harus dihindari. Terus hindari kegemukan, hindari stres, minum alkohol, dan kalau bisa istirahat ya, jangan terlalu capek. Nah, kemudian di sini saya akan juga menjelaskan tentang
yang tidak dapat dikontrol. Faktor resikonya itu pertama jenis kelamin. Jadi darah tinggi itu tidak memandang usia, siapa aja bisa, laki-laki atau perempuan. Dan itu juga bisa faktor keturunan. Ya, itu faktor keturunan. Kemudian kegemukan juga itu bisa, obesitas, kebiasaan merokok itu sangat beresiko benar untuk kena penyakit ya. Nah, kita bisa lihat ya Bu gambar sini ya. Nah, aturan pola makan harus ya, aturan pola makan ya, kita harus bisa mengurangi gula, garam, harus seimbang ya, protein, lemak, buah ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan satu demonstrasi bagaimana untuk diet bukan diet dalam arti ini ya Bu ya, mendemonstrasikan seandainya nih kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kambuh, kebetulan ini obat darah tingginya habis di rumah, ada alternatif lain. Cara alternatifnya itu dengan saya akan mengajarkan tentang membuat jus mentimun dengan selfie. Itu nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak Ibu? Enggak, Baiklah, kalau udah paham, saya yang bertanya aja ya Bu ya. Kira-kira tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu darah tinggi, tanda dan gejala darah tinggi. Nah, sekarang tanda dan gejala darah tinggi itu apa aja Bu? Pusing. Ya, terus itu mudah marah, gelisah, tidak bisa tidur ya. Nah, satu lagi yang saya belum jelaskan, faktor resiko yang bisa menyebabkan komplikasi dari darah tinggi tubuh, yaitu ke jantung, ke saraf. Bahaya berarti. Iya, bisa kemana-mana. Kalau ke saraf kan bisa ke stroke ya. Itu makanya harus kita jaga, harus kita kontrol. Nah, dan ibunya, orang tuanya juga kalau bisa tidak boleh putus untuk minum obat. Minum obat darah tingginya seumur hidup. Ya. Udah, untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan mengajarkannya ya, bagaimana cara membuat jus seledri, yaitu salah satu alternatif misalnya obat darah tingginya habis atau bisa juga ibu mengkonsumsinya kan, bisa menurunkan darah. Nah, kalau gitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kunjungannya Bu. Makasih ya Bu. Oh iya, ini ada sekedar untuk bisa baca-baca ya Bu ya. Ibu baca-baca ini di riset ya. Ya, makasih ya Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sesuai dengan janji saya kemarin ya, bahwa saya akan kita akan belajar melakukan demonstrasi tentang membuat jus untuk diet hipertensi atau darah tinggi, yaitu jus mentimun dan seledri. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya lagi ya Bu ya, bahwa saya adalah Safiria, saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah, program studi profesi keperawatan ya. Baiklah Bu ya, kita mulai ya sekarang ya. Nah, pertama ya Bu ya, ini ada buah mentimun dan seledri. Kita cuci bersih ya. Kita cuci bersih, kemudian setelah kita cuci kita bisa langsung ngejusnya ya. Setelah kita potong-potong dulu ya Bu ya mentimunnya, kemudian seledrinya kita masukkan. Kurang lebih ini satu buah mentimun ya Bu ya. Nah, untuk ini biar tidak ini terlalu keras, untuk blendernya kita kasih air kurang lebih setengah gelas saja cukup ya.
Bu ya, tetapi kalau memblender secara halus. Setelah itu kemudian kita tuangkan di gelas dengan disaring ya Bu ya. Dengan disaring seperti ini, jusnya daun seledri dan mentimun. Ini bagusnya diminum pagi apa siang hari? Bagusnya diminum pagi ya Bu ya, tapi paginya setelah makan. Nah, Ya. begini ya Bu ya, dari satu buah mentimun dengan seledri kita dapatkan 1 buah gelas. Nah, diminumnya sehari sekali aja. Dan ini adalah bagus untuk diet untuk penyakit darah tinggi ya. Nah, begini ya Bu ya. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan nggak Bu? Saya sudah paham ya Bu ya kira-kira. Baiklah kalau gitu nanti seandainya ini Ibu bisa lakukan ya untuk orang tua Ibu ya. Orang tua Ibu misalnya kan salah satu alternatif lain selain kita minum obat darah tinggi, salah satu alternatifnya kita bisa melakukan diet. Baiklah kalau gitu demonstrasi saya ya untuk saya ajarkan bagaimana cara membuat jus. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ucapkan makasih ya Bu ya.